Oke, halo, selamat siang, selamat Sabtu, selamat weekend. Kita liburan, tapi seru juga ya teman-teman. Walaupun liburan, weekend gitu, nggak cuma males-malesan, tapi pingin belajar join di kita gitu. Sambil menunggu teman-teman yang hadir di tempat ini, mungkin kita kenalan dulu ya. Mungkin ada yang sudah sering ikut tiap Sabtu, tapi ada juga yang mungkin masih baru-baru. Jadi kita kenalan dulu sama Female Indonesia. Nah, mungkin perkenalan dari saya dulu ya. Jadi saya Mario Devan ya, di sini Mario Devan, saya salah satu dari founder femalepreneur.id. Jadi saya satu-satunya cowok ya. Yang dua lainnya ada Kak Emi sama ada Kak Rosi. Kak Rosi lagi ngambil cuti nih, lagi kecapean mungkin. Nah, saya di sini juga di Filmpreneur juga sebagai CMO ya, Chief Marketing Officer yang bertugas di pemasaran digital dan juga di kreatif karena background saya juga di digital cukup lama gitu. Dan kami bertiga membuat Filmpreneur ini supaya bisa membantu teman-teman semua UMKM bisa naik kelas nih gitu. Karena saya pernah memegang brand-brand yang cukup besar, jadi ilmu-ilmunya saya ambil. Jadi sebenarnya bisnis kecil, bisnis besar itu sebenarnya ilmunya sama gitu. Cuma bagaimana supaya bisnis kecil itu bisa jadi besar, ya harus berani mengambil langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh bisnis-bisnis besar itu. Begitu strateginya. Kali ini kita akan belajar mengenai media sosial versus website nih. Nah, sering nih banyak pertanyaan masuk ke kita nih. Kak, saya mau promosi lewat bikin media sosial dulu atau kita bikin website dulu aja? Yang mana nih yang paling bagus? Nah, ini banyak pertanyaan nih. Penting nggak sih website gitu? Atau mungkin Kak, media sosial apa nih yang penting bagi bisnis aku? Apakah pakai Instagram aja? Apakah pakai Twitter, Facebook, atau pakai semuanya? Bagaimana nih ya? Nah ini kita pingin sharing ya supaya teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi, keadaan bisnis dan lain-lain pada hari ini. Nah materinya akan dibawakan oleh kakak cantik kita. Nah, Kak Emi ini makin cantik aja semenjak ini ya bumil ya. Iya benar. Kak Emi Surya sebagai CEO kita. Silakan Kak Emi bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Kak Mario. Jadi nanti Kak Mario akan bantu saya juga nih di sini nih untuk Ya, nimpalin karena Kak Mario juga pengalaman banget gitu ya di media sosial dan website. Jadi kita akan sharing bareng-bareng gitu. Perkenalkan saya Emi Surya, founder dan CEO dari Femapreneur Indonesia. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya gitu ya. Mungkin ada yang belum kenal saya juga, jadi kita kenalan dulu deh. Jadi saya tuh, experience awalnya tuh di multi level marketing ya, dan itu beauty product, di mana, di situ saya menghandle sekitar 300 perempuan ya. Menjalankan bisnis MLM itu tidak mudah gitu ya, tapi yang lebih sulit lagi bukan menjalankan bisnisnya ya, tapi lebih kepada engagement-nya gitu. Di mana kita harus benar-benar merangkul perempuan-perempuan ini untuk bekerja sama dan membantu bagaimana caranya meningkatkan bisnis mereka. Nah, itu asal mula di mana saya menyukai bahwa perempuan itu harus punya bisnis gitu ya. Itu asal muasalnya dari situ gitu. Kemudian setelah itu saya mulai masuk ke area UMKM gitu ya, ngajar-ngajar UMKM di beberapa kesempatan di beberapa kementerian. Kemudian saya menjadi OLX Academy Trainer di OLX Indonesia. Di situ saya ngajar UMKM itu keliling Indonesia sekitar 15 kota lah ya, keliling Indonesia, dan di situ saya makin mencintai UMKM gitu ya, bahwa ternyata mereka ini bisnisnya bagus-bagus gitu ya, seperti yang teman-teman jalanin ini di sini. Ya balik lagi gitu, dan ternyata 75% itu bisnisnya itu dimiliki oleh perempuan gitu. Jadi sangat menarik ya. Kemudian saya 3 tahun pengalaman di human relations, sumber daya manusia. Kemudian juga saat ini saya di Femapreneur bareng Kak Maria dan Kak Rosi membangun Femapreneur, yaitu tadi basicnya kami punya visi dan misi yang sama gitu ya, untuk membantu agar UMKM ini naik kelas gitu, khususnya perempuan gitu. Nah, betul. sosial medianya saya ini @emisuri__ aja gitu sekarang ya. Jadi ini silahkan yang mau follow, nanti saya follow back. Gitu. Oke, Asik. jadi itu sekilas tentang saya. Ya. Kemudian tentang Femapreneur gitu ya. Femapreneur tuh apa sih gitu ya? Femapreneur tuh startup teknologi yang fokusnya adalah pendidikan kewirausahaan untuk UMKM.
memang utamanya perempuan, tapi laki-laki juga di sini boleh ikutan gitu ya, 20% itu kebanyakan kita juga ada laki-laki. Tapi yang paling penting di sini kita punya program-program yang komprehensif dengan toolkits yang aplikatif, dan kita itu punya mentoring, dan juga kita punya jasa pengembangan produk gitu. Jadi intinya kita punya harapan supaya perempuan-perempuan ini bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya juga tentang kewirausahaan, bisa mempromosikan usahanya, terutama digital, karena sekarang zamannya juga udah masuk ke era digital. Makanya banyak kelas kita itu lebih banyak mengupas tentang digital gitu kan, bagaimana perempuan atau UMKM, teman-teman yang punya bisnis sudah harus masuk ke area ini gitu. Seperti yang tema hari. Nah, yang paling penting juga kita bisa memperluas jaringan wirausaha perempuan. Jadi teman-teman silahkan berjejaring, tapi juga jangan japri untuk jualan gitu ya. Jadi masuk ke grup itu memang boleh kenalan, silakan. Kita sangat terbuka, teman-teman boleh kenalan bisnisnya apa gitu ya. Supaya bisa membangun trust gitu, membangun kepercayaan juga sama teman-teman yang lain. Dan harapan kami juga agar teman-teman di sini punya bisnis yang berkelanjutan. Jadi bisnisnya nggak hanya sekedar lewat aja gitu. Itu sih dari Femapreneur. Nah, seperti yang tadi kita informasikan, kita punya website femapreneur.id ya. Jadi memang karena kita ini startup ya, jadi kita menggunakan teknologi juga. Kita menyediakan platform pembelajaran. Kita punya 138 toolkits, tapi memang nggak semuanya ada di website ini gitu. Jadi ada beberapa yang kelasnya itu kelas khusus ya, yang teman-teman bisa nanti ikutin juga. Tuh. Nah, ini sekilas tentang Femapreneur. Kalau tadi saya bilang 138 toolkits itu apa aja sih gitu ya. Jadi kita itu banyak banget ya pembelajarannya. Mulai dari perencanaan bisnis, desain produk, prototype, branding, segala macam gitu ya. Sampai gimana cara pasang iklan, gimana cara membuat laporan keuangan. Yang menarik itu kita punya lembar kerja, dan toolkit ini juga sudah diimplementasikan untuk beberapa program pendampingan kami bersama OJK, kemudian Pemprov Banten, gitu ya, Kabupaten Trenggalek, Jurnal, dan Kudus. Nah, kita ada 3 paket starter, booster, dan master. Ya mungkin teman-teman udah sering lihat nih kalau di grup gitu ya, atau teman-teman yang baru bisa kalau mau tahu bisa lihat di kami punya IG ya, Femapreneur Indonesia, tinggal cari aja. Itu banyak informasinya di situ. Tapi nanti di akhir acara ini saya akan kasih tahu juga program-programnya Femapreneur. Itu. Nah, kita akan masuk ke materi nih Kak Mario. Ya, di mana teman-teman di sini bingung gitu ya. Ini sosial media itu seperti apa, membangun website itu seperti apa, bagaimana dengan kita yang baru mulai berbisnis, atau bagaimana dengan saya tuh udah punya bisnis gitu ya, tapi kayak sepertinya saya mungkin belum memerlukan website misalnya seperti itu, atau apakah sosial media ini udah cukup untuk membangun bisnis gitu ya, atau memang saya memang harus punya website gitu. Itu banyak pertanyaan teman-teman UMKM yang terjadi belakangan ini gitu ya. Mungkin kalau boleh tahu ya, saya mau tanya dulu dong di chat gitu ya, biar kita bisa interaktif nih gitu ya. Siapa yang punya dua-duanya gitu? Saya punya sosial media, punya website. Ya, yang punya aja, karena kalau saya yakin kalau belum punya ya nggak apa-apa, tulis aja belum punya ya. Tapi ada nggak sih di sini yang punya sosial media, punya website juga gitu? Mungkin Saya bisa dikasih tahu. website saya ada 3. Beranak website ya mariodevan.com, Maria. dimax.co, Nah, sekalian sebarkan.org. promosi ya. Banyak website saya. Iya, betul. Nanti kita tanya kenapa Kak Maria punya banyak website. Nah, alasannya apa nih gitu. Oke teman-teman, ada yang chat nggak nih Kak Mario? Kalau nggak ada, asumsi saya nih nggak ada yang punya 2 nih. Oke, di sini kita cek. Web Ada web gratisan. gratisan. Oke, berarti mungkin semacam blog ya. Blogspot. Blogspot atau WordPress mungkin ya. Iya. Nah ini coba Mas Firman punya usaha kedai, punya website nggak sih Mas Firman? Gitu ya. Atau hanya sosial media aja? Oke. Siapa yang punya bisa chat. Web gratisan juga tapi jarang di maintain.
Kak Firman cuma sosial media aja. Websitenya belum. Belum. Oke. Berarti lebih banyak di sosial media ya. Nggak ngerti. Ya, 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 ya. Oke. Ya, betul. Mungkin banyak orang yang memulainya dari sosial media. Oke, ada sosial media, belum bikin web, Mbak Lisa, Mas Barokah. Oke. Sosial media aja, kata Mbak Avanti, dulu punya website tapi sudah nggak di-maintain. Nah, ini bener banget nih. Banyak banget yang kejadiannya kayak gini. Iya. Kak Yulita sosmed. Oke, kita lanjut ya. Sosial media atau website. Nah, seberapa penting? Kita kupas dulu tentang media sosial ya. Media sosial itu apa sih? Media sosial itu media yang dimana digunakan oleh para penggunanya supaya dengan mudah itu bisa berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi berjejaring tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam artian kita tahu zaman sekarang ini semua orang itu udah menggunakan media sosial dan kita bisa mengaksesnya di mana aja, kapan aja gitu ya. Tapi apakah itu cukup? Nah, itu yang jadi pertanyaannya gitu kan. Lalu gimana penggunanya saat ini ya? Kita lihat ya. Populasi di Indonesia saat ini itu 272 juta ya kira-kira ya. Nah, yang terkoneksi dengan mobile phone itu ada 338 juta. Yang menggunakan internet itu 175 juta. Nah, kemudian yang aktif di sosial media 160 juta. Aktif di sosial media ini, apakah mereka kemudian juga aktif menggunakan website? Nah, sekarang saya balik lagi ke pertanyaan lagi nih ke teman-teman. Teman-teman menggunakan sosial media, tapi kalau mencari sesuatu, pernah nggak sih masuk ke website orang lain? Nah, misalnya gini, saya mau beli eh, saya mau beli spray gitu ya. Tapi sebelum saya cari spray gitu ya, saya nyari dulu nih di Google gitu misalnya. Terus diarahin untuk edukasi tentang spray yang bagus gitu. Atau misalnya saya mau kurus gitu ya, yang agak gemuk gitu. Saya mau kurus gimana sih cara diet sehat gitu ya. Terus kemudian cari tahu gitu ya. Karena saya sendiri pribadi kalau ada apa-apa tuh saya tuh selalu nanya-nanya gitu sama Mbah Google ini gitu kan. Itu saya merupakan internet users nih, nggak cuman activate sosial media aja gitu. Tapi saya ini termasuk di 175 juta ini gitu nih. Teman-teman termasuk yang mana nih? Hanya sosial media aja saja kah? Atau masuk ke internet users gitu. Kalau internet users tuh biasanya begitu. Kayak saya gitu. Misalnya, aduh kok ini bengkak ya kaki ya. Mungkin ada yang bisa nyembuhin pakai obat-obatan pakai bawang putih atau apa gitu ya. Terus kemudian saya searching gitu. Dan selama saya hamil juga saya suka takut makan gitu ya. Misalnya makan ini boleh nggak sih? Terus saya searching gitu kan. Kayak kemarin lucu banget saya mau makan buah naga tuh searching dulu gitu kan. Ibu hamil makan buah naga, oh boleh gitu kan. Gitu. Soalnya suka aneh-aneh Kak Mario. Terus kemarin saya mau masuk mau naik lift gitu ya ke suatu gedung. Terus teman saya bilang, kamu hamil nggak boleh lewat itu loh, cross apa sih yang kita lewatin itu ya, katanya ada magnetnya segala macam gitu kan. Nah terus kok begitu, terus saya kepikiran kan, terus saya googling gitu kan, terus gimana kalau saya naik pesawat gitu kan. Saya googling ternyata nggak apa-apa gitu. Jadi karena banyak mitos-mitos ya sekarang gitu kan. Saya cek lah ke internet, ternyata nggak apa-apa gitu. Jadi itu banyak hal yang oh ini ternyata hanya mitos gitu. Itu saya dapetin ilmunya banyak sekali dari internet. Nah, ini saya merupakan internet user. Nah, nggak tahu nih, teman-teman di mana nih? Apakah internet users atau sekedar sosial media aja, lihat-lihat sosial media gitu ya? Seperti apa? Oke, dari Mbak Avanti ini internet user karena beberapa materi untuk pembelajaran online skincare semua dari internet bukan di sosial media. Betul, Mbak Avianti. Benar banget ya. Saya juga suka gitu soalnya nyari-nyari perawatan wajah itu suka lihat dulu dari internet gitu. Oke, jadi termasuk dalam internet users. Nah, sekarang kita lihat faktanya ya selama pandemi ya.
Ini sumbernya dari katadata.id, saya ambil juga dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga dari nasional.kontan.co.id. Yang pertama ya, lebih dari 300.000 UMKM itu beralih ke platform digital. Ya, pada saat pandemi, bayangin 300.000 ya. Kemudian penjualan online naik 480%. Nah, ternyata di tahun 2020 itu penjualan yang paling tinggi ada di makanan dan minuman. Nah, tadi siapa tuh yang jualan makanan termasuk Mbak Abed ya? Bayangkan, itu meningkat loh. Di bulan Maret itu 570% dan di bulan April melonjak 1070%. Wow. Nah, jadi ini suatu hal yang menarik di mana mungkin pada saat pandemi ini banyak nggak sih teman-teman yang akhirnya mungkin jualan makanan? Karena ada beberapa teman-teman saya yang jujur aja agak turun ya penjualannya karena dia di fashion turun, akhirnya dia bikin makanan dan naik banget gitu makanan itu. Jadi saya rasa mungkin ini ada hubungannya ya, kondisi pandemi begini orang mau instan dan beli makanan juga dari orang lain gitu. Nah, itu kenyataannya seperti itu. Lalu konsumen itu semakin lekat dengan media sosial selama pandemi, itu betul. Nah, kita lihat di sini ya, waktu yang dihabiskan untuk mengakses media sosial itu naik 70%. Jumlah view itu maksudnya tingkatan platform ya. Pada platform Instagram dan Facebook Live naik 50%. Bayangin Facebook Live, Instagram Live itu dulu nggak terlalu dilihat, sekarang itu udah dilihat ya. Diikuti 40% kenaikan penggunaan WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Nah, jadi apakah teman-teman sudah beralih ke platform digital? Itu pertanyaannya. Apakah sudah menggunakan dengan maksimal platform digital ini? Bayangkan bahwa semua penjualan online juga naik. Bahkan kita itu masuk ke Indonesia ya, masuk dalam 5 besar dunia dalam penjualan online selama pandemi. Gitu, mengalahkan negara-negara lain gitu kan. Berarti itu ada penjualan di sana. Nah, sayang banget kalau sampai kita nggak berkontribusi di dalamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau masuk ke era digital, sekarang waktunya jualan itu masuk ke media sosial dan yang lain-lain gitu ya. Karena kemudian ditambah lagi nih untuk website ada kenaikan juga ternyata ya di Indonesia ini kenaikan pertumbuhan industri website ternyata naik juga 9,4% dari kuartal 1 ke kuartal 2. Itu belum sampai di akhir tahun ini datanya gitu. Jadi selama pandemi ini kita lihat bahwa kenaikan orang menggunakan internet itu semakin tinggi. Nah, faktanya media sosial ya YouTube masih nomor 1 karena memberikan visual yang lebih menarik ya, ibaratnya kan YouTube itu gambar bergerak, kita juga senang lihatnya segala macam. Jadi teman-teman kalau mau punya YouTube itu bagus banget gitu ya. Kemudian nah ya yang biasa jualan di WhatsApp Story, saya dapet Kak orderannya di WhatsApp Story ya siapa gitu ya. Nah, itu pas saya tahu teman-teman di sini biasanya banyak juga dapat order dan dapat penjualan dari WhatsApp Story gitu kan. Nah, karena WhatsApp ini ternyata lumayan membantu, ada 84%, apalagi kalau teman-teman punyanya WhatsApp bisnis. Gitu, di mana di situ bisa menampilkan katalog ya. Terus kemudian orang bisa lihat isi katalognya. Facebook masih merajai juga, ada 82% pengguna Facebook ya. Ini jadi kenaikannya ya. Kemudian Instagram itu 79% dan Twitter 56%. Ya. Jadi apakah ini bisa kita jualan di sini? Bisa banget gitu ya. Nah, jadi kan ini teman-teman yang punya bisnis usahakan punya semuanya. Gitu, punya YouTube, punya WhatsApp sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya. Karena kita tahu di sini sudah terlihat bahwa penjualan ada di sana. Nah, kalau tadi, kenapa sih teman-teman pakai sosial media? Sudah pasti yang pertama itu tadi ya, gratis, terus mudah, nggak perlu maintenance. Tadi lucu ya, saya lihat beberapa website, aduh websiteku mati gitu ya, karena nggak di-maintain gitu ya. Terus kemudian yang langsung dapat feedback dari konsumen, kita bisa langsung jawab gitu ya.
Nah, kemudian bisa menjangkau pasar. Nah, tapi menjangkau pasarnya biasanya lewat apa? Kadang-kadang lewat hashtag. Nah, cuma hanya sayangnya menjangkau pasar ini masih terbatas ya. Gimana caranya teman-teman bisa menjangkau pasar kalau ternyata Mbak, saya tuh punya follower teman-teman saya aja. Isinya 30 orang gitu ya. Jadi yang ngelihat saya teman-teman saya itu doang gitu. Nah, itu juga nggak bisa. Media sosial itu luas sekali, jangan sampai kita itu hanya di situ-situ aja gitu. Pertemanannya jangan terbatas gitu. Apalagi Facebook ya, teman-teman mungkin di Facebook merasa oke, saya punya Facebook, saya mau berteman hanya dengan yang saya kenal. Tapi kalau punya bisnis nggak bisa begitu. Nah, makanya kenapa Facebook pribadi atau Instagram pribadi dan bisnis itu harus dipisah supaya kita masih punya privacy gitu ya. Misalnya Kak, saya nggak mau deh kalau misalnya nanti ada orang, saya berteman sama orang-orang lain yang saya nggak kenal. Kalau gitu bikinlah Facebook bisnis, bikinlah Instagram bisnis. Jadi supaya bisa menjangkau siapapun tanpa harus kita batasi gitu ya. Jadi itu pentingnya media sosial juga jangan dicampur aduk dengan pribadi. Nah, 54% UMKM memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan penjualan di masa pandemi ini. Gimana dengan teman-teman gitu ya. Nah, yang paling bagus seperti itu, punya media sosial khusus untuk jualan ya. Jadi enggak dicampur dengan apa namanya yang pribadi itu tadi. Oke. Nah, lanjut. Nah, minusnya di mana? Oke. Kita lihat desainnya hanya mengikuti aja. Jadi kita nggak bisa ganti-ganti nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Terus kemudian kita mau bikin tulisan yang panjang banget nggak bisa karena ada batasan gitu, apalagi di Twitter gitu ya. Kita nggak bisa bikin yang panjang gitu ya. Mungkin Facebook masih bisa bikin tulisan panjang. Nah, tapi juga kurang fleksibel ya. Misalnya kita mau ganti-ganti misalnya kayak Kak, di Instagram nih saya mau ganti nih gambar atas jadi ke bawah gitu ya. Itu belum bisa ya, Kak Mario. Belum ada seperti itu gitu kan. Jadi ya udah kita pakai yang sudah ada aja. Lalu yang ketiga kontrolnya masih terbatas. Dalam artian begini, banyak orang yang kadang-kadang julid gitu ya, ibaratnya ya, nggak suka gitu, terus komentar pedes gitu di situ. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa delete atau kita nggak bisa atau orang jualan di komentar kita gitu, atau orang main ngetek-ngetek aja kita punya bisnis. Nah, itu memang kita nggak bisa batasin gitu, karena itu sosial media gitu, banyak kebebasan di dalamnya. Iya. Mau dihapus sama Facebook atau Instagramnya juga bisa banget ya. Benar. Ya, jadi kayak gitu. Pernah nggak nih Kak Mario dapat komentar pedes nih di sosial media? Selama ini belum sih. Belum Karena ya? saya alim di sosmed. Heeh, kayak gitu ya. Tapi ya gitu, kayak Kak Mario kan pernah kan punya kejadian tuh dulu handle satu perusahaan, Oh ya. ya kan? So ya, tuh bisa diceritain tuh Kak Mario tuh. Jadi kalau di sosial media memang apa ya, netizen ya, kita nyebutnya netizen itu Mm-mm. ya kita salah dikit ya, apalagi kita kalau mau megang brand yang cukup besar ya. Saya pernah kejadian brand yang cukup besar ya. Waktu itu panas-panasnya pemilu ya, panas-panasnya pemilu terbagi dua kubu nih ya, terbagi dua kubu. Itu kena dari dua kubunya itu. Jadi pertama itu insiden memutar lagu di toko kita gitu, kena dari kubu satu. Wah, kalian ini pro A gitu kan, berantem ini cebong kampret apa semua berantem, kita diserang, wah kamu tuh pro A gitu, padahal ya nggak ada maksud di situ. Terus di sosmed tiba-tiba kita make hashtag yang lagi rame, yang lagi naikin buat inilah salah satu lem apalah gitu, karena hashtag lagi rame kan ya, kita kita pakai hashtag kirain dapat traffic aja gitu. Kesalahan dari tim admin gitu ya, tim admin, tim konten kita. Ya udah kena diserang. Wah, kalian kemarin bilang pro yang ini, sekarang akhirnya diserang lagi kalian pro yang ini. Jadi kita diserang dua-duanya, udah sempet diserang dari dua kubu gitu. Waduh, itu notif itu bisa penuh, bahkan kita krisis sampai malam-malam, sampai meeting sampai ke atasnya, sampai top. Itu meeting cuma diketawain aja sama bosnya. Kalian nih
bego itu sampai gitu. Ya itu ya, jadi memang sosial media harus sangat hati-hati ya, sangat hati-hati karena itu tadi netizen kan nggak mau tahu gitu ya, nggak mau tahu, harus tampil sesempurna mungkin gitu. Cuma ya itu tadi harus siap dengan segala risiko, minta maaf atau gimana, ya gitu deh pengalamannya Kak Emi. Betul ya. Jadi ya itu tadi gitu ya. Ada orang yang mungkin kita cuma share video tapi karena video kita kurang bagus gitu ya terus dijulitin gitu ya. Bisa-bisa aja gitu. Nah, itulah ya. Itu media sosial. Yang mau curhat di chat boleh ya. Silakan yang mau curhat atau mau langsung nanya nggak apa-apa ya. Jadi ini kita masih bahas tentang sosial media. Coba kita lihat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya dapat informasi dari media sosial? Nah, ini yang menarik ya, karena itu tadi gitu ya. Oke, saran saya yang pertama adalah teman-teman harus mengganti sosial media pribadi dengan sosial media bisnis itu dipisah ya, dipisahkan. Karena audiensnya lain gitu ya. Audiens kita sebagai pribadi mungkin teman-teman kita atau mungkin orang yang mau dapetin insight dari kita sebagai pribadi gitu kan ya. Tapi audiens untuk pebisnis gitu ya, misalnya teman-teman bisnisnya taruhlah tadi Babet misalnya punya brownies gitu kan, berarti kan beda audiensnya, penyuka brownies gitu kan. Terus kemudian memang suka makanan gitu, nggak mungkin dibatasin di teman-temannya aja gitu. Jadi memang harus punya media sosial bisnis gitu, dipisahin. Ya, Gitu. audiens ini mungkin lebih ke pembeli kita ya, siapa pembeli kita gitu. Betul. Bahasa Indonesianya lah. Ya, terus kemudian juga kita bisa tentukan kan kalau kemarin Kak Maria udah sempat bahas ya tentang target market ya. Nah itu masuk ke dalam audiens tuh. Kira-kira kita itu target marketnya mau usia berapa sampai berapa gitu. Itu masukin ke dalam situ. Karena itu akan mempengaruhi di konten visual dan tulisan. Nah kemudian kita lihat lagi, apakah konten visual kita itu sudah cukup menarik buat orang lain, mengattract orang lain gitu. Karena yang namanya sosial media kita sendiri sebagai pengguna pengen lihat yang bagus-bagus, mata kita maunya lihatnya yang bagus gitu kan. Jadi kalau lihatnya yang kebanyakan tulisan, gambar gitu ya numpuk-numpuk, pasti kita juga ngelihatnya pusing gitu. Sebagai kita aja gitu ya, sebagai pribadi itu pasti seperti itu. Nah sama gitu. Jadi teman-teman sebagai pebisnis harus tahu, oh konten visualnya harus bagus. Harus lihat contoh-contoh yang paling tidak kompetitor melakukan itu seperti apa. Gitu. Nah, ya, jadi kalau misalnya jualan makanan, terus udah gitu fotonya sembarangan gitu, orang juga nggak menarik gitu kan. Nah, gimana caranya orang itu kalau makanan apalagi kan harus bisa menggugah selera gitu kan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah konten tulisan. Nah, konten tulisan ini kita juga harus lihat. Biasanya kalau nggak cuma gambar doang, orang juga nggak tahu itu apa gitu ya. Tapi kalau tulisan, kemudian tulisannya itu bentuknya lucu gitu ya, menggugah selera ataupun bikin orang itu senang gitu ya, atau kita sebut sekarang ini untuk mengatraksi orang atau menghipnotis orang itu namanya dengan konsep copywriting ya Kak Mario ya. Ya betul. Nah, jadi kalau kita punya tulisan-tulisan yang seperti itu akan membuat orang tuh engage gitu, menyukai, like gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nih, saya soalnya ada pengalaman nih beberapa kali saya bikin Instagram gitu ya. Itu kalau saya bikin captionnya itu misalnya panjang, terus kayak menarik gitu ya, lucu-lucuan sedikit lah gitu, pakai puisi atau apa, itu banyak banget yang like gitu. Tapi kalau biasa aja tuh enggak gitu. Dari captionnya aja deh. Dari caption aja itu sangat mempengaruhi gitu. Apalagi sampai masuk ke dalam konten gitu. Itu ternyata pengaruhnya lumayan tinggi. Ya, Ya. mau nambahin dikit Kak Emi. Jadi kan biasanya kita cuma kayak oke, saya jual sepatu, ya saya tulis sepatu harganya berapa kayak gitu-gitu. Tapi harusnya kita bisa lebih membuat mereka cerita gitu. Jadi mereka berpikirnya gini, oh sepatunya seru ya, belinya di mana gitu. Kalau udah teman-teman udah sampai ada yang menanya seperti itu berarti udah berhasil dalam copywriting gitu ya. Bagaimana cara membuat tulisan supaya sampai orang
wah seru juga ya pakai sepatu itu ya. Belinya di mana nih? Iya, benar banget. Jadi mau usahanya teman-teman itu bergerak di bidang fisik ataupun jasa, ini dibutuhkan ya, apalagi jasa gitu. Karena jasa itu kan berarti yang dijual adalah orangnya, ya kan. Nah, bagaimana membuat orang itu percaya dengan kita itu melalui copywriting ini tadi gitu ya, dari konten tulisan kita dan konten visual kita. Kemudian kita juga harus interaktif, membangun engagement. Makanya ada yang namanya giveaway, ada yang namanya mungkin kalau misalnya ada orang bales itu langsung kita bales lagi gitu kan. Terus kemudian Fast respon ya. iya fast respon. Terus kemudian kalau misalnya kita juga ke yang lain juga begitu gitu kan, supaya kita bisa membangun hubungan di sosial media gitu. Jadi bukan berarti kita cuma mau di likes aja ya Kak Mario ya, tapi kita juga mau nge-likes balik gitu kan. Terus kita juga mau follow balik gitu, supaya itu bisa terjadi engagement bareng-bareng gitu. Atau bikin-bikin pertanyaan gitu ya, mana yang kamu sukai nih, rasa keju apa coklat gitu, misalnya kayak gitu ya. Kamu tim keju apa tim coklat gitu. Kayak bubur kan jadi seru ya, bubur diaduk apa nggak diaduk gitu kan. Yang begitu aja tuh jadi konten gitu. Nah, jadi itu bisa membuat interaktif ya, interaktif dan membangun orang-orang akan masuk ke dalam sosial media kita gitu. Jadi nggak bisa kalau di media sosial itu nggak bisa jualan aja. Kalau teman-teman mau jualan aja, masuknya ke marketplace. Itu tempatnya emang hanya jualan, ya kan, hanya posting jualan, deskripsi selesai. Tapi kalau di sosial media nggak bisa begitu. Sosial media itu gimana kalau konten-konten kita itu mendidik gitu, di mana konten-konten kita itu menarik gitu kan, membuat orang itu mau lihat nggak cuma sekedar jualan, tapi juga ilmu yang kita kasih itu apa aja gitu, dan mau tahu lebih dalam lagi tentang produk kita. Nah itu biasanya lebih ke sana gitu. Boleh ditambahin Kak Mario? Iya, betul ya. Kadang-kadang kan kita sebel ya kalau kita udah tanya. Saya pernah itu tanya gitu, ini harganya berapa? Itu nggak dibales gitu. Nggak dibales. Jadi ya kita sebagai itu kan pingin dijawab gitu. Nggak harus saat detik itu juga. Yang penting cepat, responnya cepat gitu. Kalau udah direspon cepat kan merasa kayak dilayani dan ada apa ya engagement juga sama sebuah brand. Makanya kenapa kita juga selalu balas itu harus cepet juga nih supaya orang suka gitu. Kan kalau sering belanja di Shopee, Tokopedia atau Bukalapak gitu kan sering ada tuh review-reviewnya. Rata-rata reviewnya kan salah satunya saya suka nih belanjanya soalnya penjualnya itu, sellernya itu fast respon gitu, balasnya cepet. Nah itu jadi salah satu poin juga bagaimana kita harus berinteraksi ya sama mereka. Kalau misalnya sudah kewalahan nih, biasanya kan sendirian ya. Biasanya sendirian kewalahan, ya udah mulai harus pakai admin gitu. Itu Kak. Benar banget. Lalu yang terakhir, kita harus memanfaatkan fitur dengan maksimal. Dalam artian gini, teman-teman tahu ada Facebook Live, teman-teman tahu ada Instagram Live misalnya gitu ya, terus ada Instagram Story, ada WhatsApp Story, itu digunakan semaksimal mungkin untuk jualan gitu ya, karena itu fitur-fitur memang dibuat untuk berpromosi gitu, memasarkan apa yang kita punya ya. Jadi Ya. akhir-akhir ini suami saya suka jualan ya, dan jualannya itu ternyata lakunya itu di Facebook Live dan Instagram Live Kak Mario gitu. Dan itu tengah malam gitu. Jadi mereka ada audiensnya. Startnya tuh jam 11 gitu, jam 11 sampai jam 1 pagi itu justru gitu. Dan karena mereka ada orang-orang yang jam segitu mereka nyari barang gitu kan. Nah, dan itu lelang-lelangan gitu. Jadi saya baru tahu ternyata ada sampai baju tuh dilelang bisa sampai 5 juta gitu kan. Oh ternyata begitu ya gitu ya. Ternyata ada loh yang seperti ini gitu, dan itu ternyata di Facebook Live dan Instagram Live gitu. Iya. Saya aja baru Kalau tahu. kalau marketnya cowok emang malam-malam Gitu segitu ya. ya. Oh, Betul. oke. Kayak Mobile Legend juga kan gitu kan. Jadi ada temen juga Hmm. yang dia jualan diamond buat Mobile Legend, game-game Mobile Legend tuh Hmm. itu dia justru ramenya malam-malam gitu. Jadi dia adminnya kerja kerasnya malam gitu. Aku mau beli diamond gitu. Hmm. Gitu. Kalau memang marketnya cowok, mereka memang suka. Saya juga kalau belanja gitu saya perhatikan malam gitu. Jadi malam baru saya pesen gitu. Iya ya, jadi malam-malam ternyata rame ya orang jualan ya, live ya. Apalagi cowok ya.
Kalau ke Oke. cowok. Tuh, jadi yang punya produk cowok kalau mau jualan ke Kak Mario, promosi malam-malam. Iya, Karena gitu malam-malam, ya. Oke. galau gitu ya. Galau, jomblo gitu. Iya, benar-benar. Jadi gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa dilihat nih yang audiensnya teman-teman tuh ya dicoba aja gitu. Jam berapa nih ya aktifnya gitu kan. Jadi jangan hanya terbatas Kak saya jualan selama ini di WA Story ya. Coba aja gitu Instagram atau Facebook Live ini gitu. Semua fitur-fitur itu harus dicoba gitu. Iya, Ya. ada fitur terbaru juga ya dari Instagram kayak Hmm. katalog gitu. Itu Nah, iya bisa betul. dicoba. Lalu ada juga yang punya GrabFood, masih GrabFood kalau nggak salah, itu juga bisa di story, dikasih tuh GrabFood-nya. Jadi ketika diklik langsung masuk ke GrabFood orderannya. Itu bisa gitu. Jadi banyak fitur-fitur baru yang teman-teman harus explore. Wah, ternyata ada fitur baru nih. Apa nih lagi keluar gitu. Bentar Hmm. lagi mungkin chattingan WhatsApp langsung transfer. Langsung ya. Heeh. Bener. Makanya ini kalau sampai WhatsApp bisnis aja belum punya, waduh ya. Iya. Jadi WhatsApp bisnis lah minimal ya. Sama Instagramnya dibikin Instagram bisnis. Instagram Jangan bisnis. Instagram pribadi terus dikunci lagi. Yang mau beli siapa gitu kan. Iya, betul. Atau Instagramnya masih dicampur ya. Masih Jualan kecampur. apa, jasa, tapi juga Instagram pribadi. Itu juga Iya, jangan. betul. Gitu. Nah, ada salah, oke, nanti kita ngomongin soal fitur, saya mau kasih lihat juga fitur yang bagus di sosial media. Kemudian kita bicara soal website. Nah ya, kalau tadi mungkin belum semua orang punya website ya gitu. Apa sih pentingnya websitenya? Sekarang saya kasih tahu dulu website itu apa. Website itu secara bahasa ya, ini sekumpulan halaman pada suatu domain di internet dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan menggunakan browser dengan URL. Nah ini pusing ya, tapi intinya ya, intinya website itu adalah halaman di dalam internet ya, halaman di dalam internet yang menampilkan informasi secara utuh gitu ya, secara utuh. Jadi kalau misalnya kita lihat sosial media, kita lihat masuk ke sosial media, misalnya saya masuk ke sosial media bakery gitu ya. Berarti kan kita hanya lihat produk-produknya aja atau apa yang ditampilkan di situ aja gitu kan ya. Tapi kalau saya mau lihat lebih dalam misalnya menunya secara segala macam, mungkin akan lebih baik itu adanya di website kayak gitu ya. Nah, tapi ada lagi yang lebih penting dari itu. Sekarang kalau boleh saya tanya-tanya nih sama teman-teman. Kalau tadi saya udah tanya sama teman-teman, kalau kita mencari apa-apa itu kebanyakan di mana? Di media sosial atau di Google? Nah, Kak Mario di mana Kak Mario kalau nyari nih, nyari apa aja gitu kan ya? Media sosial atau Google? Googling sih, googling dulu. Google. Ya, jadi kebanyakan nyarinya di Google, termasuk saya juga nyarinya di Google ya. Nah, sekarang kita mau buka besar-besaran ya. Jadi ini masih hot ya. Ini saya ambil dari Google Trends ya. Saya akan buka ya insight dari Google apa aja yang trending di 2020 yang banyak kan orang search gitu ya. Search apa yang paling seru nih selama tahun 2020 ini. Ini pernah saya bawain juga waktu di Filmpreneur Academy tahun lalu ya Kak Mario ya, tentang 2019, sekarang saya kupas lagi nih tentang 2020 gitu ya. Oke, jadi ternyata banyak orang nyari apa itu ghosting, apa itu gabut, apa itu lockdown, apa itu rebahan, dan WFH gitu. Kata-kata ini ternyata naik daun gitu kan ya, naik daun ya. Dan pengaruhnya apa sih untuk website? Nah nanti saya akan kasih tahu ya. Kemudian berita yang paling banyak dicari ya, kartu prakerja, daftar UMKM online, stimulus PLN, omnibus law, bahkan Sunda Empire gitu. Lalu ada orang yang nyari gimana cara daftar UMKM, cara menjadi YouTuber, cara menjadi reseller. Nah, yuk tuh ya. Cara membuat hand sanitizer, cara menjadi terkenal, cara menjadi artis, cara login dan cara menjadi dropshipper. Ini adalah yang paling tinggi ya. Pencarian yang paling tinggi selama 2020. Nah, kalau ngelihat dari sini, ini arahannya apa maksudnya ke website? Teman-teman, misalnya nih ya, saya mau jadi reseller. Kemudian saya tulis di sini, saya nyari cara menjadi reseller. Kemudian ternyata ada website jualan taruhlah misalnya jualan cireng gitu ya, dia menawarkan reseller dan saya ketemu gitu karena saya nyari cara menjadi reseller.
Kemudian saya ketemu sama website itu dan saya dapat informasi di situ. Kalau kamu mau jadi reseller, kamu bisa isi form ini, harganya sekian, kalau jadi reseller segala macam. Ya. Lalu saya akhirnya jadi reseller melalui website tersebut gitu. Dan saya juga lihat sosial media segala macam. Jadi orang biasanya mau cari tahu dulu, cari informasinya itu pertama itu melalui Google. Ini yang beruntung adalah mereka yang punya website gitu. Ya. Menggunakan kata-kata ini bisa masuk ke dalam websitenya teman-teman kalau websitenya ada gitu ya, kira-kira gitu ya Kak Mario ya. Nah Kak Mario ini di Iya, sini nih betul. orang SEO nih. Nah tadi coba saya tanya kenapa punya tiga website Kak Mario? Iya, ya karena beda-beda peruntukan ya, 3 itu yang saya kelola sendiri, tapi ada juga banyak juga yang lainnya gitu. Nah, kenapa kita butuh beberapa ya, supaya bisa saling memberikan link. Istilahnya link itu semacam tautan atau yang bisa diklik gitu ya. Fungsinya itu buat apa? Itu semacam kayak daftar pustaka ya. Jadi misalnya suatu buku, kita kan belakangnya biasanya ada daftar pustaka dari buku A gitu. Nah, semakin banyak yang mereferensikan kita, itu kita terlihat sebagai semakin terpercaya gitu ya. Jadi website itu kalau banyak yang kasih link, terus banyak yang ngupas gitu ya. Kalau zaman sekarang sih nggak perlu, algoritma Google semakin canggih ya, jadi nggak perlu kasih link, kita dikupas aja, misalnya kita dikupas. Misalnya kayak Tokopedia ya, Tokopedia bagus, bla 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 bla. Itu otomatis Google akan baca dan akhirnya Tokopedia akan naik gitu ya, contoh gitu. Nah, makanya perlu beberapa website yang memang khusus buat mendukung website utama gitu. Jadi kalau saya bikin website itu nggak cuma website satu aja, tapi bahkan beberapa website. Contohnya kayak apa ya, misalnya jasa jual mobil Surabaya, jual mobil Jakarta, jual itu ada semua untuk memenangkan pertarungan nih, kayak gitu sih. Karena memang Kak Mario adalah blogger gitu ya. Jadi bukan menjual suatu produk, Kak Mario itu blogger di mana dia itu harus punya banyak website untuk menjual produk-produk orang lain gitu ya ibaratnya Kak Mario ya. Jadi Ya, Kak Mario ini makanya membantu SEO lah. Nah, jadi makanya Kak Mario punya dapat banyak project waktu itu ya. Misalnya ada perusahaan numpang iklan gitu ya. Nah, karena blogger itu juga bisa jadi penghasilan gitu. Nah, gimana caranya blogger itu bisa berpenghasilan ya harus punya website gitu kan. Ya. Gitu. Ya. Jadi gitu teman-teman. Nih teman-teman kalau punya bisnis yang memang ada reseller gitu ya. Misalnya butuh reseller dan butuh dropshipper. Nah, ini dicari ternyata di tahun 2020 ini banyak orang punya bisnis cuman pusing. Mungkin mereka mau instan, mau cari gampang, mau jadi reseller aja sama dropshipper. Nah, mereka yang masuk ke dalam Google ini, yang mencari ini akan masuk ke dalam website orang-orang yang memiliki website gitu ya. Jadi teman-teman yang memang bisnisnya ada resellernya, saran kami adalah milikilah website karena ternyata pencariannya tinggi gitu. Betul. Ya. Oke, jadi saya kupas lagi nih, apalagi yang dicari. Nah, buat yang cari film ya, itu ternyata Tilik, Crash Landing on You ya. Itu naik Ini daun Korea. Korea gitu kan. The World of Merit ya itu naik daun gitu. Nah, di sisi lain ada resep yang dicari orang lain. Nah, ada resep donat, dalgona coffee gitu kan, odading, bakso mercon. Dan ini kalau kita jualan, misalnya kita jualan nastar gitu ya, atau kita jualan odading gitu ya, ini ternyata bisa naik juga website kita karena banyak orang mencari resep-resep ini gitu ya. Jadi ini saya nggak sembarangan ya, saya ngambilnya dari Google Trends yang memang 2020 ini lagi seru-serunya dicari Mau orang. nambahin juga Kak Emi. Jadi Google Trend itu bisa ngelihat selama 1 tahun, bisa juga ngelihat selama 1 bulan terakhir gitu. Mungkin ini selama tahun 2020 ya. Iya, Tapi kalau betul. yang baru-baru udah berbeda lagi gitu. Iya, Itu bisa benar. dicari di googletrend.com. Teman-teman buka googletrend.com, cari yang daerah Indonesia, itu bakal ketahuan. Sekarang yang lagi rame mungkin Gisel ya, kasus Gisel lagi rame. Atau kalau film itu apa yang lagi rame ya? Film yang Wonder Woman yang baru keluar itu ya. Jadi akan apa ya? Tergantung dengan lagi tren saat ini. Nah, itu bisa jadi bahan konten juga, bukan cuma di website aja, tapi juga di sosial media kita. Wah, lagi rame ngomongin ini nih. Kalau lagi rame ngomongin saham kayaknya ya. Jadi saya buka Instagram
saya atau apa itu orang-orang pada ngomongin kalau nggak story-nya soal saham, nikah, Bali itu tuh aja. Ya gitu. Itu yang lagi tren saat ini. Oh gitu ya, seru juga ya. Gitu Heeh. teman-teman. Jadi ini kita perlukan untuk apa? Untuk teman-teman nanti kalau misalnya mau punya website itu usahakan juga ada namanya artikel ya, membuat artikel Ya, yang membuat tulisan-tulisan seperti ini karena ini dicari ya dan itu bisa dilihat di yang tadi namanya Google Trends gitu. Jadi seru banget. Nah, apalagi? Oke. Kemudian di tahun 2020 ini tentang kesehatan ternyata banyak banget dicari gitu kan. Jadi sampai lebih dari 160% tentang menjaga kesehatan. Jadi segala sesuatu makanan, minuman ya itu tadi yang sehat itu dicari orang termasuk saya gitu ya. Gitu. Jadi gimana sih Kak caranya supaya saya jualan bagus di tahun ini ya gunakan kesehatan-kesehatan itu tadi ya makanan yang sehat, minuman yang sehat. Kalau teman-teman di makanan dan minuman, kalau di barang-barang gimana? Gunakan misalnya yang ramah lingkungan gitu karena itu lagi naik daun gitu. Apakah itu kemasannya, apakah itu produknya itu bagus-bagus ya bisa ya. seperti Makanya itu. kemarin sempat sepeda itu, wow, pelambung tinggi, mahal banget sepeda. Betul, betul Sekarang mulai banget. turun lagi. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kira-kira begini, kalau kita punya website, ya, pertama kita punya branding itu jadi lebih bagus. Ya. Betul. Terus kita punya ruangan untuk menampilkan karakter bisnis kita itu seperti apa. Kita bisa bikin gambar yang besar gitu kan tentang produk kita. Kita bisa cerita di situ store sejarahnya produk kita. Lalu komentar yang masuk bisa kita pilih, hanya yang bagus-bagus aja nih, yang nggak bagus dibuang gitu ya. Itu bisa Di filter ya. di filter gitu ya. Jadi begitu orang baca website kita tuh isinya bagus semua gitu Iya. kan. Gitu testimonial reseller, oh bagus semuanya gitu. Ya. Kemudian kita bisa taruh daftar produk, bisa ya itu tadi bisa taruh pendaftaran reseller, bikin form pesanan ya kan. Kemudian itu bisa mendukung aktivitas pemasaran juga dan kita bebas nentuin desainnya seperti apa dan kita bisa bikin katalog. Nah, yang paling penting adalah kita bisa membuat artikel, lalu bisa menjangkau lebih banyak. Nah, itu tadi muncul di mesin pencari. Dan juga kita punya kredibilitas juga lebih bagus. Apalagi nih ya, siapa di sini yang bisnisnya jasa, ya, atau bisnisnya ini udah masuk ke perusahaan-perusahaan gitu. Misalnya gini, Kak, kemarin saya tahu ada gula semut gitu ya, misalnya udah masuk ke restoran-restoran misalnya gitu kan ya. Nah, kalau udah seperti itu udah nggak bisa lagi cuma sekedar mengandalkan sosial media. Karena teman-teman mau expand lebih luas. Gitu ya. Atau bisnisnya jasa gitu ya. Nah, itu nggak bisa hanya mengandalkan sosial media. Gimana caranya supaya dipercaya? Sebaiknya punya website. Gitu. Jadi brandingnya itu lebih jelas gitu, lebih jelas kelihatan website itu kelihatan bahwa itulah bisnis teman-teman gitu ya. Kemudian di sisi lain kadang-kadang kita juga bisa lebih kredibel gitu dilihat oh ternyata ini orang-orang gitu ya. Bahkan hanya sekedar bisnis apa ya? Saya sering banget nemuin tuh kayak cuman sekedar bikin apa sih itu kamarnya bikin tempat minuman ya, itu mereka tuh pada punya website gitu lah ya. Saya bikin gerobak gitu ya itu mereka semua punya website gitu karena mereka menawarkan jasa ya gitu kayak gitu Iya. ada silakan kamarnya tambahin Kak Mario. Iya, betul. Karena kan kalau kita mau beli sesuatu pasti kita akan cari kata kunci di website ya, di Google ya, di Google. Ketika websitenya juga bagus, terus penuh dengan informasi yang banyak gitu ya. Jadi jangan jangan juga cuma yang penting saya sudah punya website nih, akhirnya nggak diurus-urus, nggak diisi tulisan atau apa gitu. Tetap perlu di maintenance ya. Bahkan kalau bagi saya itu bilang eh, harus ada 100 artikel buat 100 hari pertama gitu. Tiap hari ada terus satu gitu. Baru bisa kita tinggal gitu ya. Nanti dia bakal naik. Nah, itu memang berat ya, tapi sekali naik, saya pernah teman saya pernah saya bikinkan itu dari 2012 gitu ya, dari 2012. Ini dia itu produksinya itu alat peraga untuk sekolah. Kan biasanya kalau yang sekolah di teknik di sini ada yang sekolah di teknik kayak
kayak mobil, otomotif gitu kan. Dia kan butuh alat buat praktek nih. Itu kan nggak mungkin motornya dipakai praktek di otak-atik kan ntar rusak, meledak. Dipakai rame-rame ntar rusak. Nah itu biasanya ada alat peraganya. Jadi benar-benar motor utuh dipotong-potong, dibikin alat peraga. Kalau kita impor dari Cina itu selama ini kan dari Cina kan, itu masih mahal biaya impornya. Nah temanku ini dia bikin sendiri. Dia bikin sendiri, harganya cuma 20% dari kalau kita impor, gitu kan. Pemasarannya gimana? Dia minta bantuan saya waktu itu. Biasanya dia ada salesnya, dia keliling-keliling ke sekolah-sekolah, capek kan. Lokasinya cuma di Surabaya, ya cuma di Surabaya aja yang bisa keliling-keliling gitu. Dia minta bantuan saya bikinkan websitenya, cuma pakai website Blogspot pertama, Blogspot, lalu setelah itu saya belikan domain biar ada .com-nya lah gitu. Jadi nggak cuma ini .blogspot gitu ya. Itu kan bisa kan dari Blogspot dibelikan domain atau dibelikan namanya, cuma modal 200.000 gitu. cuma modal 200.000. Lalu saya isi SEO-nya, kan saya punya tadi blog berbagai macam gitu. Saya kasih link ke situ, saya tulis review, terus harus diaktif, diupdate. Dari 2012 sampai sekarang dia akhirnya punya pabrik cukup besar ya, dari yang awal cuma toko biasa kayak punya pabrik yang besar dan udah ekspor sampai ke Malaysia, sampai ke mana-mana berkat website gitu ya. Ya karena orang googling kan alat peraga SMK, dia nomor 1. Nomor 2-nya apa? Punyanya dia juga gitu. Jadi aku bikin beberapa ya. Jadi nomor 1 dia, nomor 2 punya dia juga gitu. Kayak gitu. Jadi website itu sangat powerful kalau digunakan dengan tepat. Nah, itulah kenapa jasa SEO itu cukup mahal. Kalau di perusahaan-perusahaan ya, KMI ya, jasa SEO itu cukup mahal. Betul. Iya, jadi teman-teman mulai dipikirkan ya kebutuhan website, apalagi kalau memang teman-teman ini udah mulai berpikir untuk expand, berpikir untuk saya mau bangun reseller atau saya mau dapetin penjualan yang besar gitu kan, atau mungkin saya mau bangun franchise kecil-kecilan gitu ya, misalnya itu udah harus mempunyai website untuk sebagai kredibilitas dan juga untuk meningkatkan penjualan karena ini powerful, sangat berpengaruh untuk branding gitu. Jadi apalagi kalau bisnisnya juga jasa. Nah, jasa apalagi gitu ya. Nah, minusnya di mana sih? Yang pasti nggak gratis ya. Tapi juga nggak mahal gitu teman-teman ya. Nanti saya kupas deh harganya ya. Sebenarnya nggak mahal kok. Asal kita mau belajar gitu. Asal mau belajar sendiri. Kalau kita bayar orang lain itu udah pasti mahal ya Kak Maria ya. Mahal. Gitu. Kalau Mahal SEO itu kalau cukup bayar mahal. orang lain. Mulai dari bikin websitenya dia terima jadi udah mahal. Terus teman-teman ya itu akhirnya maintenance-nya lupa gitu ya. Karena udah bayar terus udah nggak inget disangkanya bikin website tuh sekali seumur hidup gitu ya, nggak ada perpanjangan gitu, padahal setiap tahun ada perpanjangan gitu. Iya. Karena ada kejadian teman saya gitu Kak Mario ya, udah websitenya udah cukup bagus lagi kan, terus dia bayar orang dan dia juga nggak tahu aksesnya, pokoknya dia intinya jadi dia dapat orderan dari situ banyak. Sayangnya dia nggak mau belajar untuk minimal tahu aksesnya aja deh atau tahu passwordnya aja deh. Habis itu dia kehilangan kontak orang tersebut, udah lewat dari setahun, akhirnya hilang websitenya gitu. Sementara ya orderan dia juga akhirnya hilang. Akhirnya dia harus buat lagi dengan nama lain, segala macam effort lagi gitu. Ya, jadi teman-teman kalau memang punya bisnis, minimal tahu juga passwordnya, tahu isinya, kalaupun mau orang lain yang bikinin, paham gitu ya, cara ngisinya tuh seperti apa, Iya. itu minimal paham. Nggak Gitu. perlu jago-jago banget ya, jago coding atau apa. Sebenarnya zaman sekarang itu enak, website itu sudah ada template-nya, tinggal kayak kita bikin Facebook, serius kayak kita bikin Facebook, masukin nama, masukin ini, jadi. Zaman sekarang enak, kalau zaman dulu, waduh, susah payah. Gitu. Nah, sekarang kita kawinkan ya, gimana cara dapatkan traffic ke dalam website. Nah, ini ya. Paling tidak ya itu tadi Kak Maria udah bilang kita harus punya konten artikel. Karena tadi orang nyari itu di awal untuk kebutuhan edukasi ya. Kalau tadi nyari apa sih? Apa-apa nyari di internet gitu ya. Nah, baru diarahin ke dalam website gitu kan. Orang nyari nih ya itu cara jadi resellernya dulu yang dicari gitu kan. Baru nanti diarahin untuk ya udah yuk reseller sama kita bisa loh gitu, dengan biaya sekian kamu udah bisa jadi reseller gitu kan, keuntungannya udah oke nih segala macam gitu. Kemudian kita bisa cari keyword-keyword yang tadi di Google Trends ya, Ya, itu namanya keyword, kata kata kunci. kunci bahasa Indonesia, kata kunci.
kata kunci yang lagi tren kayak tadi gitu. Oh ternyata odading lagi tren gitu. Saya menjual makanan, ya udah deh saya bikin artikel tentang odading gitu lah. Cara membuat odading gitu. Tapi Mm-mm. jangan kalau jualannya makanan malah bahas yang lain ya. Harus yang sama Betul, gitu. yang sama. Ya, jadi ini menarik ya karena saya ingat dulu ceritanya ada yang lagi naik daun itu tentang salak gitu kan. Jadi ceritanya tuh Nia Ramadhani nggak bisa buka salak gitu kalau nggak salah gitu kan. Nah itu yang orang-orang yang punya website itu langsung menangkap ini sebagai kesempatan emas gitu kan. Dimana mereka langsung bikin artikel tentang cara mengupas salak. Ada yang bikin tentang cara bikin asinan salak dan itu naik daun tentang salak itu Iya. gitu. Dan judulnya juga seru gitu. Judulnya dibikin Kak Nia ini loh cara buka salak gitu kan. Dan itu jadi rame yang datang ke website itu jadi rame, jadi traffic gitu. Padahal sebenarnya mereka hanya memanfaatkan momen gitu ya. Jadi cari momen-momen yang bagus untuk langsung dibikin artikelnya gitu. Nah, kemudian visual ya. Visualnya juga tadi itu kalau ada video atau foto bikin semenarik mungkin, terutama untuk foto produk itu visualnya juga harus bagus untuk ditaruh di website. Lalu yang terakhir, websitenya itu harus responsif atau cepat ya. Makanya usahain kita pakai website yang udah pakai template aja, yang terima jadi, yang gampang gitu. Supaya aksesnya juga lebih mudah orang-orang mengaksesnya. Jadi itu supaya apa? Tadi trafficnya itu datangnya lebih gampang ke website kita. Nah, jadi kita bisa kawinkan ya, media sosial mempromosikan website dan website mempromosikan media sosial. Ya, misalnya apa? Nah, misalnya seperti ini. Teman-teman punya Instagram, ya kan? Nah, kalau punya Instagram, fiturnya kan ada banyak nih. Salah satu fiturnya adalah membuat profil menggunakan Linktree. Nah, ini kita biasanya ajarkan nih Kak Mario ya di paket booster kita ya. Cara Betul, di kelas membuat kita Linktree ajarkan. ini kita ajarin gitu. Nah, bikin Linktree. Nah, jadi misalnya nama Instagramnya apa nih di sini bakery misalnya. Tulis nih websitenya apa, WhatsApp-nya kemana, GoFood-nya gimana, kemana, GrabFood-nya sih, kemana, Tokopedia-nya, Shopee-nya. Jadi ada websitenya juga, jadi orang tuh bisa lihat, oh ini ada websitenya, dilihat. Kayak misalnya gini, saya pernah kantor saya dulu pengen pesen tumpeng gitu kan ya. Awalnya saya lihat sosial media, tapi saya maunya karena di sosial media itu nggak lengkap gitu kan. Nah, tapi yang ternyata ada websitenya di situ lengkap. Tumpeng tumpeng yang ukuran sekian, harganya sekian, ya jelas harganya. Terus kemudian ada bukan tumpeng apa sih? Ada makanan-makanan kecil gitu ya, yang mulai harganya 2.000 itu menunya apa aja, yang harganya 3.000 menunya apa aja untuk snack gitu. Jadi kita bisa pilih gitu. Nah itu adanya hanya di website gitu karena kalau di Instagram tuh kadang-kadang suka nggak cukup gitu. Nah, gitu. Jadi untuk Ya, branding itu bagus banget. soalnya di Instagram itu cuma bisa menampilkan satu link aja. Dia nggak kayak Twitter, Nggak nggak cukup. kayak Facebook. Facebook bebas kita mau kasih link 20 pun bisa. Di Twitter juga gitu. Kalau di sana cuma ada satu. Nah, kita biasanya menggunakan Linktree ini. Jadi bisa kemana-mana linknya. Gitu. Antara website. Iya, teman-teman boleh sambil bertanya ya. Nanti kalau mau di chat tanya Kalau boleh. tanya ini dulu ya, angkat tangan, lambaikan tangan. Jadi di Lambaikan sebelah kanan itu ada tangan. tulisan reaction. Ya, reaction, terus angkat tangan, nanti Kita kita pilih. tunjuk, kita pilih. Ada yang mau tanya langsung? Atau mau chat? Chat dulu boleh. Chat dulu boleh. Kak, saya mau tanya, ntar kita kasih kesempatan. Nah, ini salah satu yang salah satu website ini dia jualan sambal ya. Dia punya website ya dan resellernya banyak banget gitu ya yang jualan sambal ini. Dan di sini dia bisa mentautkan Instagramnya gitu. Jadi ditautin nih Instagramnya ke dalam website. Jadi orang juga bisa masuk ke dalam sosial medianya lewat website gitu. Jadi dikawinin gitu antara sosial media ke website, dari website juga ke sosial media ya. Jadi di sini misalnya ada kalau orang mau belanja ada produknya, mau cerita, mau tahu tentang ceritanya, jadi reseller juga ada di sini ya kan. Informasi garansinya juga ada di sini gitu dan ini happening gitu sambal ini gitu. Jadi sambal aja itu bisa sampai seperti ini gitu, sampai resellernya bisa sebanyak ini.
gitu. Iya. Ini followernya lumayan banyak ini. Gitu. Jadi mau tambahkan dikit ya. Jadi bisnis itu kalau mau berkembang ya jangan kerjakan sendiri gitu. Kita selalu bilang itu pakailah tim. Nah tim itu nggak harus kayak kita bayar kita apa. Salah satunya reseller. Reseller itu kan tim jualan kita. Jadi kita cuma fokus produksi, kita fokus mengelola reseller, resellernya yang jual. Nah, gimana caranya mengelola reseller? Misalnya dikasih kayak oke 10 penjualan terbaik dapat hadiah ini biar mereka semangat. Dan juga ingat produknya harus enak biar resellernya juga kalau jualnya juga enak gitu. Nah ini yang sering teman-teman UMKM salah nih. Oh saya mau mengembangkan bisnis butuh modal besar. Nggak butuh sebenarnya gitu. Reseller gitu kan bukan suatu modal yang besar gitu. Kita nggak perlu buka toko banyak 20 di segala kota. Kita tinggal memanfaatkan sosial media, website, dan reseller gitu. Betul sekali. Nah, oke. Oke, sebelum saya informasikan tentang kelas, saya mau sharing salah satu nih Kak Mario ya. Jadi saya mau cerita bahwa ini tuh saya pernah punya, jadi gini, sebelum ada sosial media rame gitu ya, jadi saya bikin blog ya, blog. Itu masih WordPress, masih menggunakan WordPress ya. Tahun berapa ini Kak Emi? Wah ini dari zaman 2011. Instagram belum ada ini, ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih, pertama kali itu saya memulai dengan website ini. Saya bukan memulai dengan sosial media. Saya pertama kali saya tahu bisnis saya itu jasa. Saya memulai dengan ini, gitu. Saya belajar bikin sendiri, ya. Saya mulai bikin dan ternyata dari sinilah saya dapetin traffic dan dari sini saya dapat penjualan, gitu. Karena bisnis saya jasa. Gitu. Jadi yang saya jual itu adalah yang paling naik daun karena saya itu menjual jasa makeup class gitu kan. Tapi khusus untuk perusahaan gitu. Ini cerita-cerita saya. Nah, cerita-cerita ini biasanya saya untuk menaikkan SEO aja nih ya. Cerita-cerita saya terus cara dapetin voucher-voucher gitu kan, cara jalan-jalan itu saya masukin. Nah, ini yang saya jual gitu. Jadi saya jual untuk perusahaan bagaimana caranya supaya mereka itu mau training lewat saya. Jadi saya dulu udah nyemplung ke dunia trainer, tapi khusus untuk frontliner ya. Dan ini lumayan tinggi peminatnya. Saya dapat dari mana-mana. Terkadang ada hotel apa, setiap bulan ada aja gitu kan. Ada hotel kah, restoran kah, sekolahan gitu yang ternyata masuknya itu mereka selama ini kalau saya tanya, dapat saya dari mana? Dari Google. Dari Google semuanya gitu kan. Itu langsung menghubungi saya gitu. Nah ini saya belajar ternyata bahwa wah ini sangat ini ya, ini sengaja nggak saya maintain lagi Kak Mario, karena kalau saya maintain ini pasti penjualannya naik lagi gitu. Karena bisnis saya udah berubah ini kan gitu kan. Bisnis modelnya udah berubah ya, udah nggak di bidang ini. Gitu, tapi masih ada sih, masih ada lah satu dua oke lah saya layanin gitulah gitu. Tapi udah nggak maksimum di sini gitu loh. Jadi ini tuh cukup membuat saya dapat penghasilan ya dari sini. Terus kemudian ada dulu tuh kalau orang mau wedding gitu ya, terus pakai jasa saya juga. Jadi nggak cuma bikin satu artikel, banyak banget gitu kan artikel-artikelnya. Dan ini sangat membantu gitu. Jadi betul. Ini pertama kali saya buat dan ini menjual gitu. Jadi saya nggak jual, justru saya nggak jualan di sosial media dan yang lain-lain gitu. Saya dapetin ini dari website. Jadi gitu teman-teman. Ini pun yang gratisan ya gitu. Iya. Kalau sekarang masih apalagi WordPress ya. Masih WordPress gitu. Sebenarnya beli yang domain.com-nya cuma murah kok, $18, sekitar 250.000. Betul 250.000 udah dapat .com. Betul sekali. Yang penting harus bisa nulis sih. Kalau website itu harus bisa nulis gitu. Jadi artikelnya bisa semakin kaya gitu. Saya juga sama dengan KMI, saya memulai nulis itu dari 2009 gitu. Jadi saya nulis di blog itu dari 2009, dari yang awalnya hobi ya. Karena saya hobi otomotif, nulis soal otomotif, motor ini, motor A, motor B. Akhirnya diundang tiap launching motor baru diundang gitu ke Sentul nyobain motor baru apa semua gitu. Akhirnya mulai bisa di AdSense, waktu itu mainnya AdSense atau dipasangkan iklan. Setelah itu mulai berubah lagi, mulai banyak yang teman-teman yang kamu bisa bikin website ya, bikinin dong aku. Jadi aku bikinkan mereka buat jualan produknya mereka, macam-macam. Kayak KMI juga sama, jualan jasa dan produk. Itu saya bikinkan. Betul. Jadi dari situ saya
Jadi pertama kali kelas yang saya buka itu justru kelas bikin blog Kak Mario gitu, karena udah kelihatan kan blog saya tuh menjualan gitu kan, bisa bisa mendapatkan penjualan. Itu dulu cukup ramai juga tuh gitu. Nah sekarang udah enak nih, udah ada female trainer, jadi saya bisa ngajar di sini semuanya bisa bisa lengkap gitu kan, nggak cuman sekedar blog gitu. Nah untuk melengkapi itu teman-teman, ini kita ada 2 kelas yang akan running ya. Yang pertama itu kita punya kelas, booster yang di dalamnya itu ada bimbel Shopee. Nah, jadi kalau tadi kita mau belajar tentang konten di media sosial, kita bisa lewat booster ini karena di sini diajarin tentang foto yang kreatif, bikin desain Ya, konten, copywriting. Jadi kalau copywriting yang akan kita kasih itu, ada banyak, ada sekitar, eee, berapa model ya, lebih 20-an, 20-an model ya 20-an trik. copywriting yang teman-teman bisa dapetin gitu kan. Terus kemudian gimana caranya pasang iklan, kemudian juga ada bimbel Shopee-nya juga ya, untuk membuat marketplace sampai, pelayanan pelanggan, sampai nyusun laporan keuangan gitu. Jadi ini lebih kepada media sosial plus teman-temannya gitu. Ya. Ya di sini, kita hanya 300.000 ya, tapi bisa lengkap. Jadi kita memang, dan ini ada pendampingannya selama 1 bulan. Ya, jadi dapat Mhm. cukup banyak ya kan biasanya kalau mau bikin sosmed itu yang paling utama ya kontennya gimana sih Kak gitu. Ini bisa teman-teman kalau pengen belajar sama kita, mungkin dari sini juga udah ada nih yang belajar sama kita yang di paket booster kayak Kak Elizabeth, Kak Nori itu udah ikut dan bisa tanya mereka gimana bermanfaat ya. Bahkan Kak Nori ini dia cerita sendiri, saya nggak pernah punya Instagram, belajar dari female planner, saya bikin Instagram, dapat klien dari situ. Kayak gitu ya. Padahal produknya itu unik ya, produknya itu semacam plastik plastik yang ramah lingkungan Ramah gitu. lingkungan, bukan Jualan plastik sih, bukan tapi jadi plastik, sebagai pengganti plastik. pengganti plastik, berbahan rumput laut. Iya, Keren kan? gitu ya. Jadi Jadi sampai tanggal 16 ya kita buka. 16 bulan ini kita buka untuk pendaftaran. Itu. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau tadi teman-teman bingung ya, website tuh kira-kira berapa sih biaya bikin website? Gini, kalau kita minta bikinin orang lain itu jelas-jelas mahal ya. Tapi di uh, sini kita akan mengajarkan teman-teman untuk bikin website gitu. Jadi hanya dengan 1,5 juta, teman-teman akan kita ajarin caranya mulai dari beli domain, dapat hosting, cari template gitu kan. Jadi harus tahu dalamnya supaya ya itu tadi nggak kehilangan lagi gitu. ini udah Ya, dapat domain ya, udah dapat udah dapat domain, udah domain. dapat hosting, bahkan dibimbing sampai live, sampai websitenya live gitu. Mm-mm. Nah, kelasnya ini akan ada di Februari ya. Jadi kita masih buka pendaftaran. Di Februari ini akan ada 4 hari belajar ditambah 1 bulan pendampingan. Dan pendampingannya itu nggak hanya dari kita, nanti ada mentornya khusus untuk website ini. Kita Dan kerjasama dari dengan kita kerjasama dengan Niaga Hoster ya. Kemudian di kita ini SEO juga kita ajarin gitu. Bedanya itu ya, kalau tadi nggak cuma sekedar bikin websitenya, tapi kita akan ajarin cara bikin konten yang kayak tadi saya itu. Kenapa saya juga bisa dapat penjualan, itu sebenarnya ada SEO di balik itu, ya, walaupun sedikit gitu ya, tapi ternyata itu pengaruhnya tinggi gitu, bahwa artikel SEO itu sangat mempengaruhi website kita gitu. Gimana caranya kita bikin artikel gitu. Nah, jadi itu sih. Nah, kalau tahunannya gimana? Kalau tahunannya itu teman-teman tuh tinggal bayar domain sama hostingnya aja ya Kak Mario ya. Jadi ya. nggak bayar 1,5 ini setiap tahun enggak gitu kan. Jadi sebenarnya murah ya gitu. Paling setahun Betul. itu menerusinnya tuh saya tuh biasa cuma bayar 300.000 gitu kan 300 untuk ribu. menerusin website. Tergantung traffic ya, jadi tergantung traffic gitu. Hosting itu Semakin kan, tinggi. hosting itu ibarat kayak luas rumahnya gitu kan. Domain itu alamatnya, nama alamat. Jadi saya nama alamatnya mariodevan.com. Itu ada itu domainnya, saya udah beli mariodevan.com, itu nama domain. Itu udah dapat di paket ini, jadi teman-teman nggak perlu beli lagi, jadi udah dapat domain, terus dapat gudangnya, hostingnya gitu. Nah kalau trafficnya masih sedikit ya bolehlah pakai itu, tapi tiba-tiba trafficnya tinggi, itu harus upgrade Kan gitu. penjualannya berarti tinggi juga Kak Tinggi Mario. dulu Iya. juga karena orang yang datang berkunjung Heeh. tinggi gitu. Terus produknya yang kita Tinggi. upload banyak gitu ya. Jadi ini cuma 1,5 udah dapat semuanya dan bahkan kita dampingi sampai websitenya itu live, website itu jadi. Bekerja sama dengan Niaga Hoster gitu. Tuh.
Nah, silakan teman-teman yang mau tanya ini, kita buka pertanyaan ya, sehubungan dengan tadi media sosial sama website. Silakan yang mau raise hand boleh, yang mau ngechat boleh. Ya, ini aku di sini Oke. udah ada nih beberapa nih. Aku bacain dulu yang di sini ya, yang udah chat. Kalau jualan pakai reseller berarti harus makanan yang tahan lama dong. Mohon penjelasannya. Nah, Kak Nurheti kalau boleh nih jualan apa nih, Kak? Iya, makanannya Ya. apa nih? Jualan apa makanannya. Jadi tergantung ya, kalau misalnya gini, resellernya itu makanan kita tuh hanya bertahan sehari misalnya gitu ya. Bisa aja resellernya sekitar situ aja gitu, hanya di daerah itu aja gitu, karena memang makanannya nggak bisa jauh-jauh. Apalagi kalau kayak frozen food nggak bisa sampai Iya, keluar kota gitu kan, betul. itu nggak masalah Kalau gitu. sambal kan mungkin masih bisa 3 hari, 4 hari atau seminggu kan. Hmm. Gitu. Oh, serabi. Ya. Serabi itu apa ya? Serabi yang udah jadi ya Kak, ya berarti bukan frozen food ya. Nah, itu kalau misalnya kita jualan di rumah, memang ada tempatnya, itu agak sulit. Namanya bukan buka reseller, mungkin kayak buka cabang gitu ya Kak Mario Iya, ya, gitu. betul. Kalau saya sih lebih suka yang bisa saya tahan lama ya, jadi bisa dijual jauh gitu loh. Kerupuk gitu misalnya ya. Kalau frozen food kan cuma ya sekitar-sekitar kita aja. Itu kalau saya yang punya bisnis ya. Gitu. Jadi mungkin Mbak Nurheti ini bisa sambil jualan serabi coba cari juga produk-produk lain yang bisa dikirim gitu kan. Lumayan kan jangkauannya lebih luas, marketnya lebih luas, duitnya lebih banyak. Gitu. Ya pasti kalau ada tempatnya lebih bagus Kak untuk jualan itu ya. Karena kan itu kayaknya kalau kayak di Bandung itu terkenal banget Kak Mario Serabi, ya kan? Oh ya, Iya. mungkin saya pernah makan tapi lupa ya. Saya soalnya orangnya tipenya yang makan aja gitu. Oke, apalagi? Ini ada dari Kak Umu Syakura. Kak, maaf mau tanya, saya masih belum paham hosting dan SEO. Mohon penjelasannya. Oke, saya Oke, jelasin lagi ya. jelasin Kak Mario. Oke, domain itu nama, Nama alamat, website. kayak Gitu. femalepreneur.id itu ada Nah, itu domain domain. femalepreneur.id gitu. Cuma kita nggak bisa cuma beli domain aja, kita perlu beli hosting. Hosting itu apa? Hosting itu wadah, ya, wadah. Kan dalam femalepreneur.id itu kan perlu dikasih Gambar, diupload gambar, artikel. diupload artikel, diupload video gitu ya. Nah, itu butuh wadahnya namanya hosting. Biasanya kita beli itu sudah include kayak tadi 1,5 itu udah include semua gitu wadahnya. Saya lupa berapa wadahnya itu. Kalau Tokopedia gimana? Ya Tokopedia berarti hostingnya udah besar banget gitu. Karena mereka jutaan transaksi, terus jutaan produk yang ada di situ gitu. Kalau teman-teman kan nggak perlu hosting yang terlalu besar. Gitu ya. Jadi hosting itu wadah buat ngisi segala macam konten kita, tulisan, video, foto, gambar dan lain-lain. Ngomong-ngomong, punyaku yang di mariodevan.com udah mulai penuh nih hostingnya. Harus upgrade gitu ya. Kalau SEO itu, nah SEO itu kita nggak bisa cuma bikin website aja gitu kan. Kalau website doang mungkin mudah, tapi kita perlu buat mendatangkan orang lihat lihat website kita gitu ya. Mendatangkan traffic kita ngomongnya. Jadi misalnya tadi Kak Emi punya website, gimana caranya supaya orang masuk, berkunjung, dan akhirnya kalau orang semakin banyak berkunjung, terjadi pembelian. Nah, bagaimana supaya kita mendatangkan banyak traffic? Banyak caranya. Salah satunya adalah dengan SEO. SEO itu adalah cara supaya website kita masuk di halaman pertama Google. Saya tunjukin aja mungkin ya, daripada bingung. Saya demokan. Kayak ini punya saya juga. Misalnya nih ya, saya mau cari jasa video. Oh, bukanya pakai incognito aja. Nah, bukanya pakai incognito. Kenapa kita buka kayak gini? Biasanya kalau sebentar. Saya buka pakai incognito. Nah, supaya bisa supaya biasanya kan kalau kita Google itu juga bakal mengikuti. Jadi Google itu udah canggih. Apa yang sering kita buka dia bakal munculin nomor 1. Nah, kalau kita udah pakai ini lebih lebih kembali adil. ke nol lah. Kembali ke nol gitu. Misalnya saya mau cari jasa video.
Nah, ada namanya Google My Business. Google My Business itu di sini. Teman-teman juga harus bikin nih Google My Business. Ini semacam kayak Google Map, masuk di Google Map. Gitu ya, namanya Google My Business. Jadi, jasa video, ini, gitu. Lalu selanjutnya adalah websitenya, gitu. Kayak ini. Ada Facework, ada APS Production, ada Video In ini sempat saya naikin, gitu ya. Jadi ya, dulu di nomor 1 sini dulu. Dulu di nomor 1 sini, cuma karena saya sibuk di Filmpreneur, saya tinggalin Video In. Saya sibuk, jadi dia akhirnya turun gitu ya. SEO dan itulah adalah bagaimana caranya supaya membuat website kita muncul di halaman pertama Google ini. Gitu. Kalau bisa di nomor 1 ini. Dulu saya sempat masukin ini di nomor 1. Cuma ya itu tadi, Facework ini kan gede ya, saya bisa ngalahin mereka waktu itu. Cuma mereka mungkin harga diri ya, akhirnya mereka mulai di maintenance lagi, dan akhirnya saya turun di nomor 3. Ada 1000 Lancer, Tokopedia bahkan kalah sama kita. Ya, Tokopedia kalah. Itu ya. Jadi SEO adalah cara bagaimana supaya memasukkan website kita di halaman pertama Google. Kalau perlu nomor 1. Kalau masuk nomor 1, pasti orang bukanya di sini. Traffic-nya itu bakal masuk semuanya di sini. Gitu. Jangan sampai masuk ke halaman 2, itu udah nggak dilirik. 3, 5, atau berapa itu udah nggak dilirik. Harus nomor 1. Itu ya, itu adalah SEO. Mungkin satu lagi yang saya sempat cerita itu teman saya, trainer SMK. Ini ya, masuk nomor 1, masuk nomor 2 punyanya dia. Ini masih punyanya dia. Jadi 3-tiganya ada di nomor 1. Gitu ya. Jadi akhirnya ya orang ya tanyanya ke sini kan, baru mereka ke bawah-bawah gitu kan. Ya, itu Tokopedia aja kalah. Tuh Tokopedia Bukalapak kalah gitu. Gitu ya. Jadi SEO bagaimana caranya membuat website kita muncul di halaman pertama Google. Ini kalau kalian cari jasanya lumayan mahal karena dia dihitung per keyword. Itulah yang saya lakukan dulu Kak Mario gitu ya. Walaupun menggunakan WordPress, tapi ya masih bisa. Mereka bisa lihat gitu karena artikel yang saya buat itu cukup banyak yang menginformasikan mengenai jasa beauty class itu tadi. Gitu. Ya betul. Mungkin kalau dulu pakai WordPress sudah bisa ya. Kalau sekarang harus sekarang nggak bisa sekarang lagi. Harus pakai domain pribadi yang berbayar gitu. Mungkin kalau mau mengunjungi punya saya bisa di Mario Devan, promosi juga. Oke, lanjut. Ini blog saya, ini yang dari 2009 dan saya dapat penghasilan cukup banyak dari sini. Ini ada iklan ya. Saya suka iklan. Karena Kak Mario itu dulu memang ngebahas soal motor ya, jadi bahasanya lebih banyak tentang motor. Ya. Oke, jelas ya soal SEO ya. Dari Kak Windy nih, Kak Mario yang di atas. Oke. Kak, saya punya usaha dari sebuah aplikasi yang mudah dijalankan di rumah. Tapi media visual untuk meyakinkan konsumennya terbatas. Misalnya nggak ada foto dan nggak ada video review. Nah, saya mau minta sarannya. Oke, Kak Windy. Yang pasti yang namanya... Tapi Kak Windy lagi live ini ya? Oh, lagi live ya. Iya. Tapi intinya teman-teman kalau punya usaha, itu biar gimana pun harus ada foto dan harus ada video gitu ya. Minimal foto. Apalagi jasa, ini kayaknya jasa nih. Ya. Gitu. Harus ada sih teman-teman. Apapun itu produknya tetap harus ada fotonya gitu. Terus kemudian silakan Kak. Oh, Kak Nur Hayati nih, rekomendasi pembuat website dong. Nah, pembuat website ikut kelas aja. Iya, kalau saran kami ikut kelas kalau untuk UMKM. Takutnya kayak gitu teman-teman. Kalau kita kasih aja gitu ke orang lain, bikin nggak diajarin, nanti hilang gitu. Sayang. Kejadian sama temanku yang SMK itu juga, dia udah bikin ya sama ini. Terus waktu itu dia minta bantuan saya, SEO-in dong. Gimana cara masuknya? Wah, saya harus ngubungin sana, ngubungin ini. Wah, ribet. Ya udah aku bikin baru aja gitu akhirnya kan. Karena ribet. Itu tadi. Jadi kalau kita tahu kan kita setidaknya nggak rumit loh, sebenarnya nggak rumit. Hanya kayak kita bikin website, kayak bikin Facebook. Kalau teman-teman udah bisa bikin Facebook, pasti bisa bikin website. Gitu. Terus dari Kak Umu lagi tadi kayak Circle berbayar gitu. Kalau nggak salah websitenya bisa sampai ada laporan penjualannya. Sama nggak Kak? Terus saya selama ini berpikir website itu isinya cuma foto-foto katalog, ternyata bisa buat cerita.
Nah, ya. Jadi memang website itu ada namanya artikel gitu. Jadi kan menunya banyak. Tadi ada menu foto produk, terus kemudian ada menu untuk membuat artikel, untuk mendatangkan traffic itu tadi. Gitu. Iya, Sitecore itu berbayar, betul. Bisa ada laporan penjualannya bisa. Jadi website itu bisa dikasih plugin, plugin. Ya, plugin. Kita mau masukin apa aja bisa gitu. Laporan pembayaran, connect sama jurnal atau apa aplikasi-aplikasi itu, terus langsung pembayaran kayak Tokopedia itu langsung pembayaran, langsung transfer di situ bisa. Tapi ya itu tadi harus ada biayanya lagi. Gitu. Bisa nge-link kok ke Shopee, ke Tokopedia, bisa di-link juga ke Instagram gitu. Itu bisa banget. Website tuh bisa di-link ke sana. Jadi Kak Nurheti, kalau ikut kelas website via Zoom juga ya, terus dalam satu website apakah kita bisa jual beberapa produk? Bisa. Jadi intinya gini, kelas kita memang via Zoom 4 hari itu. Tapi pendampingannya 1 bulan dan itu bisa juga maksudnya ada yang menjawab gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan itu pasti dibantu gitu. Jadi tenang aja dan ini nggak sulit ya, nggak sulit karena kita tuh kayak bikin sosial media gitu ya. Jadi udah ada template-nya, udah ada ininya gitu. Jadi tinggal prakteknya aja lah gitu. Kalau belajar pasti bisa, saya yakin bisa gitu untuk praktek gitu. Terus apakah kita bisa jual beberapa produk? Yang penting kalau bisa masih satu lini ya. Jadi misalnya nggak yang kuliner terus tiba-tiba ada fashion gitu. Usahain sih nggak gitu. Jadi satu brand misalnya ngomongin tentang kuliner itu mungkin masih oke gitu ya Kak Mario ya. Gitu. Oke, apalagi nih Kak? Dari Kak Gasani Kak, SEO yang ampuh itu apa ya? Soalnya aku selalu tulis SEO cuma selalu low. Nah ini contohnya apa nih? Maksudnya lo apa ya? Aku bingung. Kak Gasani. Mungkin Kak Gasani udah belajar SEO gitu maksudnya apa gimana? Iya. Mungkin bisa dijelasin lagi maksudnya lo atau mau tanya langsung? Boleh. Terus Kak Umi, Kak saya punya web dari Beli Web jualan yang isinya katalog produk dan web join reseller. Bagaimana caranya biar maksimal penggunaannya? Saya jualan kosmetik. Kak Umi ini website sendiri atau website yang udah dapet dari reseller sebagai reseller ya? Maksudnya gimana ya? Gitu karena website yang bagus itu memang kita bikin sendiri ya, gitu. Kita pemiliknya gitu. Kecuali memang kita udah dapet gitu ya, udah tinggal pakai aja gitu. Tapi yang bagus memang kita punya bisnis sendiri, terus kemudian kita bikin sendiri untuk mempromosikan produk kita sendiri, gitu. Kalau Kak Tata untuk pembayaran tahunannya kita bayar sendiri atau lewat Filmpreneur? Bayar sendiri nanti Kak Tata. Lewat ini gitu. Niaga Oster itu jadi partner kita. Gitu. Nanti ada ya, biasanya informasinya lewat email, terus kadang di SMS juga sih gitu untuk ya, untuk pengingatnya gitu. Pada saat itu udah mau habis gitu. Gitu. Nggak ada yang tertarik sama paket booster, bikin konten. Ini tanyanya website semua ya. Yang paling deket sih booster ya, bentar lagi di sosial media gitu. Bikin bayar sama orang. Oh, Kak Umi bikin bayar sama orang. Ya itu tadi Kak Umi ya. Jadi bikin website itu nggak hanya kita bikin, setelah itu kita tinggal tidur lalu terjadi penjualan. Nggak bisa juga. Sama dengan sosial media juga. Sosial media juga nggak bisa kita cuma kita sudah upload, selesai. Kita tinggal tidur, akan terjadi penjualan. Nggak bisa. Kita harus mendatangkan orang melihat Instagram kita, mendatangkan orang melihat website kita, gitu, traffic kita, gitu. Caranya gimana? Perbanyak artikel, ya. Jadi SEO itu adalah sebenarnya artikel, gitu ya. SEO itu sebenarnya bagaimana kita menulis artikel yang sesuai dengan keywordnya, jadi kita bisa menjadi nomor 1, gitu. Kalau kita rajin nulis artikel, misalnya kayak saya selalu bilangnya itu tadi 100 artikel dalam waktu 1 bulan, itu pasti udah langsung naik gitu ya, 100 artikel. Apakah harus tulis sendiri? Enggak juga, kita bisa mengandalkan di 1000 Lancer atau di Facebook itu banyak yang penulis-penulis, jadi kita tinggal request ke mereka, harganya kalau nggak salah 50.000 satu artikel gitu ya, kita bisa, atau kita mau belajar bikin sendiri juga boleh. Nah, semakin banyak artikel yang bagus, SEO kita semakin bagus gitu.
Itulah kenapa saya mudah buat memenangkan keyword. Karena saya memang penulis dari dulu. Jadi saya nggak pernah, tapi saya nggak nulis langsung ya, karena saya sudah ada beberapa yang bantuin saya tinggal minta, kamu tulisin yang seperti ini dong. Mereka akan tulisin buat saya, setelah itu saya otak-atik, jadi deh masuk di Pax One gitu. Betul, bahkan saya dulu nulis artikel sendiri, posting sendiri, belajar sendiri, otodidak loh ya. Nah, jadi di sini Kak Tata katanya mau belajar mudah, Kak. Saya aja dulu belajarnya sendiri gitu. Sampai sekarang bisa nggak bikin website sendiri? Saya bisa gitu. Bisa. Nah, makanya nanti bisa di-assist gitu. Kita akan kasih tahu caranya. Cari yang gampang aja, jangan yang susah-susah, jangan harus yang coding. Betul. Apa kita nggak akan ngajarin coding kok gitu. Gimana caranya bisa punya website dan bisa jualan, dan website itu bisa dilihat oleh orang lain. Itu yang paling penting. Betul. Kita bertiga rata-rata bikin sendiri ya website-nya ya. Bikin sendiri. Kak Rosi juga tuh bikin buat Road to Growth-nya tuh dia bikin sendiri. Kita bertiga suka belajar gitu. Jadi kita bisa bikin sendiri. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain yang mengenai materi kali ini. Ini kebanyakan ingin belajar ya, tanyanya ya. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Silakan Kak. Nanti kalau mau, mungkin bisa tolong kasih linknya Kak Mario yang mau belajar website. Oh iya, sebentar. Jadi teman-teman 4 hari itu sebenarnya nanti gini. Pertama tuh teman-teman bisa juga pikirin domainnya apa, karena kan nanti dapat gratis domain tuh. Iya, namanya apa gitu. Mau sesuai sama nama produknya gitu kan, akan dapat gratis domain, terus nanti akan diajarin caranya, terus boleh pilih template-nya. Jadi kalau teman-teman ini ternyata jualannya jualan online gitu ya, mau bikin template kayak e-commerce gitu ada. Harganya tadi 1,5 Kak. 1,5 kita udah dapat domain, dapat hostingnya, kemudian diajarin 4 hari plus pendampingan 1 bulan. Untuk pendampingan 1 bulan, terus kemudian itu akan ada pendampingan terus sih di luar dari 1 bulan itu. Kalau ada kenapa-napa tenang aja gitu kan. Terus kemudian juga ada SEO-nya. Nah itu yang menarik, SEO itu nggak diajarin sama Niaga Hoster, yang ngajarlah kita gitu. Kita akan ngajarin teman-teman untuk belajar membuat artikel yang bisa meningkatkan traffic ke dalam website teman-teman. Itu yang membedakan. Itu udah saya kasih linknya ya, ada paket website, bisa daftar di situ, sama paket booster ya. Booster ini bareng sama Bimbel Shopee tadi, belajar soal bikin konten, marketing, lebih ke sosial medianya. Gitu. Jadi sosial medianya bisa rame juga. Iya, jadi dua-duanya tuh, sosial medianya dinaikin, websitenya dinaikin. Nah, ini masuknya ke grup ya Kak Mario ya, jadi masuknya akan ke grup, nanti akan di follow up sama teman-teman adminnya. Admin, masuk dulu ke grup, boleh tanya-tanya apa aja di situ, silakan mau tanya-tanya lebih detail, boleh masuk ke situ. Oke, kalau boleh tahu nih, di sini ada nggak yang jasa nih, mungkin yang jasa? Atau semuanya jualan produk fisik? Ya. Iya, kalau produk cocok nih booster, yang booster cocok kalau produk. Jasa juga cocok sih, semua sekarang harus ada dua-duanya sih kalau zaman sekarang ya. Iya benar, makanya tadi itu kenapa kita belajar. Nah jasa pendidikan benar banget Kak Tata gitu kan. Nurhati jasa MC betul, itu apalagi kita punya sendiri. Saya gitu. ada loh temen MC juga, dia menggunakan sosmednya gitu, jadi saya bantuin. Ada namanya, jadi dia makainya itu MC Egi gitu. Jadi dia sudah bikin susun sosmednya gimana, dan dia dapat cukup banyak juga dari Instagram gitu. Jasa MC. Nah, semua yang jasa ya, ada jasa pendidikan, jasa MC, jasa wedding juga. Saran saya tuh harus punya website ya. Karena itu menyangkut dari kredibilitas gitu. Sosmed juga ya Kak, jangan sampai lupa ya. Sosial medianya itu harus naik, websitenya juga harus naik gitu. Karena banyak sekali orang nih ya, misalnya orang yang daya belinya cukup tinggi gitu ya, itu biasanya mereka mau lihat kredibilitasnya itu melalui website gitu ya. Jadi apalagi kalau teman-teman jual produk yang produknya itu cukup mahal gitu, atau saya punya jasa wedding atau jasa pendidikan yang targetnya itu memang bukan orang biasa gitu, maksudnya dalam artian bukan yang cuma 500.000 gitu ya, tapi mungkin sampai 1 juta ke atas. Itu kan targetnya berarti
harus yang target marketnya bagus gitu ya. Nah itu biasanya mereka mau cari yang kredibel, mereka mau lihat websitenya juga seperti apa gitu ya. Ya, Kak betul. Avanti ngajar juga artisan, boleh gitu. Kak Nurheti nih kalau produk dan jasa dijual dalam satu website, tergantung ya kayak nyambung nggak gitu. Kalau Nyambung nggak? misalnya kayak Kak Avanti nih, dia jual artisan tapi juga ngajar, dijual di situ, boleh gitu. Ya, bisa. Jadi sebagai jual produk artisannya, tapi juga ngajarin artisannya. Sama kayak saya kemarin di website saya sebelumnya ya, saya jual produk beauty class, saya jual jasa beauty class, tapi sebenarnya saya jual produknya juga gitu kan. Di balik itu saya jual produk gitu, tapi yang saya jual awal adalah jasa pelatihannya gitu. Kalau masih nyambung-nyambung masih bisa ya jadikan satu ya. Kalau udah jauh banget nggak bisa juga gitu, karena bingung nanti orang masuk gitu kan. Jadi misalnya kayak kue ya udah oke, kue dan jasa pembuat kue itu masih nyambung, tapi tiba-tiba jasa apa ya, kayak jasa misalnya jasa ternak lele gitu nggak nyambung kan. Jauh banget. Oke, ini jadi SEO-nya kan ada gambar front face gitu, merah harusnya kan hijau. Oh, kamu pakai tools ya, pakai tools itu gitu. Beda ya Kak Mario ya. Jadi kita juga akan ngajarinnya melalui artikel gitu. Bahkan tanpa harus menggunakan tools pun ya, itu artikel itu sangat membantu kok, sangat membantu gitu. Ya, sisanya baru cek nama untuk domain di mana, pikirin aja dulu nama-nama domainnya. Nanti begitu kita mulai kelas, kita bisa pilih dari nama-nama yang Kak Tata ajukan gitu. Iya, di Google aja, di Google misalnya nama ini set di Google udah ada belum gitu. Iya, kalau cara paling belum mudah ada gitu. bisa diambil. Cara paling mudah. Jadi Gasani ini Iya, Kak Gasani ini kalau nggak salah jual produk fashion yang ini ya, yang lumayan menengah ke atas ya. Itu saran kami memang harus ada websitenya sih. Kak Vivo nih namanya siapa ya? Mau bikin web tour and travel itu udah pasti harus punya website, Kak, gitu ya. Iya. Gitu. Ya, yang pasti tadi itu ya websitenya yang kita tawarkan ini yang website simple ya. Memang udah ada template-nya. Nggak bisa tiba-tiba, Kak saya mau bikin websitenya yang ribet gitu ya, tiba-tiba mau yang gimana-gimana nggak bisa. Ya, itu sih harus bayar orang yang lebih mahal gitu ya. Iya. Kayak websitenya Vimapreneur yang nggak bisa gitu. Gitu, itu dia pakai coding dan lain-lainnya gitu. Tapi template-nya udah bagus-bagus kok gitu. Tapi template yang dikasih udah bagus. Gitu. Sip ya, Kak. Oke, ada yang mau tanya lagi tentang website dan media sosial? Mau raise hand, mau cerita juga boleh. Ya. Yang mungkin udah pernah kehilangan websitenya karena nggak diurus. Iya. Ya. Jadi paling konklusi dari saya ya, yang namanya kita punya bisnis, kita sebagai pemilik bisnis, kita harus bisa banyak hal gitu. Salah satunya adalah minimal kita tahu caranya bikin website atau masuk ke dalam website kita. Kita tahu sosial media, kita tahu passwordnya, ya kan, jangan sampai kita nggak tahu juga passwordnya gitu. Yang ngurusin saudara saya gitu kan, tapi begitu saudaranya pergi atau hilang atau gimana handphonenya, terus kita juga jadi kehilangan bisnis kita gitu ya. Jadi sebagai pemilik bisnis, teman-teman bertanggung jawab untuk promosikan bisnisnya gitu. Ya, kalau untuk pemula lebih baik fokus jualan di medsos atau website, tergantung Kak. Kalau memang tergantung tujuannya. Kalau tadi saya bilang, kalau misalnya punya target market menengah ke atas, saran saya itu punya website, atau jasa itu udah harus punya website. Terus kalau misalnya cuma jualan-jualan biasa, media sosial dulu boleh. Cuma reseller ya sosmed dulu aja gitu. Kalau cuma dulu aja. Reseller, kan nggak mungkin juga kan saya reseller keripiknya orang, tapi saya udah bikin website itu. Tapi kalau ternyata penjualannya udah cukup bagus atau produksinya udah lumayan besar, produksi sendiri gitu ya, itu bisa. Produksi sendiri, terus mau expand lebih tinggi lagi,
saran kami punya website tuh nggak mahal gitu ya. Itu kayak kita ngeluarin uang, saya 1,5 itu kan untuk setahun ya gitu. Nah nanti tahun Iya. berikutnya juga bayarnya paling cuma 300.000 gitu. Nggak Sewa mahal kalau untuk sewa bisnis. ruko berapa sekarang? Lebih Bulanan, mahal. cuma dapat 1 bulan. Ini website buat ini, makanya saya juga masih agak heran kenapa teman-teman masih nggak berani buat bikin website, karena ya buat sewa ruko aja, ini kan ibarat kayak ruko tapi digital. Itu ruko aja berapa harga sewanya gitu. Dan ini enaknya kita punya website, kita punya bebas dengan website kita. Beda dengan kita pakai Tokopedia, pakai apa. Tokopedia kan kita nggak bisa tahu data dari konsumen kita secara lengkap gitu kan. Siapa sih mereka yang beli itu. Kayak gitu. Kalau di website kita bisa punya semuanya itu. Saya ada cerita Kak Mario, ada teman saya juga awalnya pakai sosial media. Sebenarnya dia ini udah punya klien perusahaan lain nih, dia jual kayak seragam gitu kan. Nah terus udah punya klien, tapi selama ini di sosial media. Nah dia bilang, saya tuh pengen punya website minimal nggak malu-maluin si klien saya ini gitu kan. Minimal kayak gitu, tapi saya nggak bisa ngurusinnya gimana caranya. Nah caranya kita bikin simple. Dia punya Shopee, ya, dia punya produknya di Shopee. Ya udah, yang penting dia punya nama website, punya logo, terus kemudian kita ajarin cara bikin halaman utamanya, ya. Oh ya, satu. Di link ke Shopee. Jadi kalau mau belanja tuh langsung ke Shopee-nya, nggak harus di situ gitu. Iya. Nah itu membantu sekali gitu, minimal dia brandingnya ada gitu loh. Kalau dia tuh punya website, dia bisa bikin kartu nama yang oh itu nama websitenya tuh ada gitu. Itu salah satu klien kita juga ya, Kak. Mm-mm. Klien kita yang di Female Planner juga. Benar, kayak gitu. Ya, jadi Kak Tata jangan sampai kehilangan website. Itu tadi sih sering banyak, bahkan temanku yang aku bikin ini juga sama, dia juga kehilangan. Gitu. Iya, betul. Lumayan Kak mahal Avanti harganya. ditawarin lumayan mahal, iya benar. Jadi kita sekarang pokoknya yang simpel aja. Website yang kami tawarkan juga bukan yang sulit ya, yang udah ada template-nya, bukan yang gimana-gimana gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Teman-teman ada yang masih mau bertanya? Oke, mungkin konklusi penutup dari Kak Mario. Oke, kalau dari saya sih sekarang ini kan zamannya corona ya, dan di Jakarta itu masih akan diperpanjang. Saya dengar beritanya diperketat lagi sampai tanggal 27, dan kita nggak tahu kapan ini selesai. Jadi memang harus semuanya itu jualan digital. Bagi yang belum bagus sosmednya, bagusin karena itu penting gitu ya. Sosmed sangat penting saat ini. Instagram, Facebook, apapun itu ya, penting bagusin. Belajar bikin konten, belajar visualnya yang bagus gitu ya. Kalau mau belajar sama kita dapat tadi paket booster ya. Itu juga bisa belajar paket booster, cara membuat konten, marketing, sampai Facebook Ads kita ajarin loh. Cuma harga 300.000 kita juga ajarin Facebook Ads. Teman-teman coba lihat di luar sana kelas Facebook Ads berapa. Betul. Dan itu juga nanti bakal ada di sama Shopee juga. Itu kemarin di paket starter udah sama Shopee, kita juga di booster juga kita dapat kesempatan buat dibimbing juga sama Shopee. Sama orang Shopee-nya langsung, bukan sama kita. Jadi kita kerjasama dengan Shopee. Nah, hebat kan Female Planner. Lalu yang kedua adalah website. Jadi itu tadi kalau sudah bisnisnya udah mulai besar, berkembang, apalagi produksi sendiri atau jasa, emang mau nggak mau harus ke website, ada websitenya. Gitu. Jadi bisa cari reseller lebih banyak, bisa datangkan traffic, orang masuk tahu produk kita lebih bagus, dan juga branding kita lebih bagus. Wah, udah punya website sendiri. Mau beli sendiri atau mau bikin, kita sih saranin tadi ya, lebih baik teman-teman belajar bikin, karena yang kita ajarkan ini simple dan akan dibimbing langsung oleh Niaga Hoster. Udah pasti terkenal lah. Niaga Hoster ini perusahaan pembuat website udah terkenal. Mereka kerja sama kita dapat harga khusus supaya kita bikin paket bundling 1,5 juta, udah plus pelatihan sampai teman-teman websitenya live dan bagus gitu. Itu akan berjalan di bulan Februari. Kalau booster Januari tanggal terakhir 16. Pendaftaran kita 18 jalan gitu. Ikut dua-duanya lebih bagus lagi. Betul sekali. Thank you Kak Emi. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Luar biasa ya, udah sampai 50-an partisipan nih hari ini. Terima kasih.
Semangat untuk bikin konten ya di sosial media ataupun nanti di website. Intinya konsisten, itu saran saya, selalu konsisten dalam berbisnis. Silakan berjualan dengan semaksimal mungkin, manfaatkan semua digital yang kita punya, mumpung gratis ya, paling cuma modal kuota ya. Jadi semangat gitu aja. Tiap Sabtu akan ada lagi kelas terus, kelas gratis ya. Jadi teman-teman mau tanya di situ gitu. Minggu depan akan ada lagi yang seru dari kita ya, Kak Maria ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Aku stop ya recording.